Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul kita pagi hari ini Ta'kidul Madah bima yushbihuz zam. Ta'kid artinya mempertegas. Madah artinya pujian. Ya, jadi mempertegas pujian. Seseorang memuji lalu tak puas dengan pujian sebatas itu lalu dipertegas. Nah, itu namanya Ta'kidul Madah. Demikian juga ada sebaliknya, Ta'kiduz zam. Ini masih cerita ya, Ta'kiduz zam. Mempertegas celaan. Seseorang celak, tapi tak puas dengan celaannya itu, lalu dipertegas lagi. Pada kata pujian dan celaan ini menarik, bagian dari akar sejarah sastra Arab. Syair-syair yang dikodifikasikan oleh para penulis itu dikelompokkan dari aspek tujuannya. Maka di sana disebutkan di antara tujuan syair yaitu al-madah, memuji. Dan pada saat yang sama juga dengan kandungan syairnya berisi celaan, makanya disebut azam. Ada syair-syair seperti Abu Nuwas umpamanya dikenal dengan syairnya khomriyat. Khomriyat dari kata khomer. Dia sebelum masuk Islam itu luar biasa peminum berat. Syair-syairnya keluar terkait dengan memuji khomer. Dikelompokkan isi-isi kandungan syair yang terkait dengan khomer disebut khomriyat. Belum lagi nanti terhadap wanita, ya. Pada intinya memuji dan mencela. Oke. Bagian dari tradisi jahiliyah yang tak bisa dipisahkan sampai menembus pada masa Islam adalah pujian dan celaan. Di zaman khalifah-khalifah Abbasiyah, bahkan juga Umayyah, kalau ada seorang penyair mampu menggubah satu bait, memuji setinggi-tingginya khalifah, dia datang ke istana, lalu cuma sekedar mendendangkan, sekedar membunyikan syairnya yang isinya adalah pujian, itu luar biasa. Langsung dilempar uang 1 karung ke hadapannya. Itu karena memuji. Sehingga ada muncul lidah lebih tajam dari pedang itu di situ. Selanjutnya bagaimana kalau kita baca itu di buku-buku sastra? Orang yang paling hina ketika dipuji oleh seorang penyair setinggi-tingginya, terus dipertegas seperti yang sekarang sedang kita pelajari, itu langsung jadi orang yang paling mulia. Pada saat yang sama orang yang mulia ketika dicela karena menemukan memang celaknya, dicela setinggi-tingginya, maka langsung orang itu jatuh jadi orang tercela. Itu tajamnya. Tapi kemudian datang Al-Quran, mereka-mereka yang masuk Islam baru masuk kata-kata agama, istilah-istilah agama. Ada kata Allah, ada kata sholat, ada kata din, ada kata puasa dalam syair-syairnya. Iya, seolah mereka tobat. Apalagi yang memang fakta itu tembus sampai ke zaman kita sekarang, yaitu rasa taubatnya si Abu Nuwas. Kalau di literatur Arab Abu Nuwas, kalau kita nyebutnya Abu Nawas. Semuanya hafal itu, didendangkan di masjid-masjid oleh anak-anak. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Tuh, tinggi sekali menunjukkan taubatnya setelah dia masuk Islam. Nah, bab kita ini Ta'kidul Madah. Seseorang memuji tapi tak puas, lalu dipertegas. Seseorang mencela, lalu tak puas, dipertegas celaannya.
Baru yang kita pelajari sekarang, ta'kidul madah bima yusbihuz zam. Ini salah satu uslub yang tak ada dalam budaya kita. Mempertegas pujian dengan yang mirip celaan. Nggak nyambung kita. Si A itu pandai. Pujian apa celaan? Pujian. Pujian, Ustaz. Hanya tuh, tak ada satupun yang menandinginya. Tak ada satupun yang menandinginya. Pujian apa celaan? Pujian juga. Pujian juga. Tapi gara-gara ada hanya, yang dimaksud mirip celaan. Nah. Mirip, ada hanya, cuma tuh, orang itu dermawan sekali. Pujian. Cuma tak ada harta yang tertinggal sedikit pun. Pujian lagi. Itu yang dimaksud ta'kidul madah bima yusbihuz zam. Itu struktur kalimat. Ada hanya. Hanya itu nanti terbatas pada kata-kata tertentu saja. Illa annahu, ghaira annahu, baida annahu. Nah, coba kalau kita samakan dengan, kita bandingkan dengan budaya kita. Orang itu udah pandai, cerdas lagi. Nah, itu menegaskan. Ya dah, beda. Nggak ada masuk ungkapan ta'kidul madah bima yusbihuz zam. Jadi kalau kita perhatikan, ketinggian bahasa adalah sejauh mana mampu mengicuh sedikit pikiran lawan bicara. Kicau sedikit, itu udah tinggi. Boleh kita lihat kemarin di Tauriyah, boleh kita lihat kemarin di Jinas, ya dah? Iya, iya, apa namanya? Mengicuh. Ibu-ibu pada datang ke rumah. Ada yang bawa ini, bawa itu, bawa ini. Ini mah cerita ya, kosong. Terus bawa madu. Saya tanya, Bu, ini madunya asli apa enggak? Kalau asli jangan. Ntar istri saya marah. Tuh kan? Itu memainkan pikiran. Nah, kita masuk konsep. Insya Allah tadi sudah paham. Salah satu keindahan bahasa dalam balaghah adalah ta'kidul madah bima yusbihuz zam. Artinya memperkuat pujian dengan ungkapan yang mirip, mirip hinaan tadi. Seorang adib atau sastrawan ketika ingin memperkuat pujiannya kepada seseorang yang lain, dia tidak menambahkan pujiannya dengan ungkapan dalam bentuk pujian juga. Akan tetapi dia memperkuatnya dengan ungkapan pujian yang mirip dengan hinaan atau celaan. Mirip, kata mirip ini kata kuncinya. Ungkapan pujian itu menjadi mirip dengan hinaan karena menggunakan kata hanya saja. Itu tadi, dia pandai. Hanya saja cerdas. Hanya saja tak ada yang mengunggulinya di kelasnya. Dan seterusnya. Dia pembohong. Cuma di mana-mana zolim. Mencela. Dipertegas dengan yang mirip pujian. Mirip pujian. Jadi nanti ada terbalik. Insya Allah nanti saya gambarkan itu peta konsepnya. Kata hanya saja dalam bahasa Arab biasa digunakan illa anna, ghairu anna, baida anna, siwa anna. Sama itu ada istisna. Maka bahasa kitanya cuma atau hanya saja. Kata hanya saja diletakkan antara ungkapan pujian pertama, yakni ungkapan pujian yang diperkuat, dengan ungkapan pujian yang menguatkan. Sehingga ya si pendengar atau pembaca menjadi terkecoh dan menduga bahwa si penutur akan menghina, akan tetapi sesungguhnya justru memuji.
Struktur kalimat seperti ini disebut takkid madah bima yusbihuzam, mempertegas pujian dengan yang mirip. Nah, yusbihu nyerupai, mirip celaan. Nah, nanti ada mempertegas celaan yang mirip pujian. Iya. Takkidul madah bima yusbihuzam memiliki dua cara atau dua bentuk. Ada dua cara. Yang pertama, menafikan. Garis miring ini, menegasikan atau meniadakan sifat-sifat tercela, kemudian diiringi dengan menyebut sifat-sifat terpuji. Ini dipahami. Menafikan, menegasikan, meniadakan sifat-sifat tercela. Tuh contohnya. Tak ada aib sedikit pun pada dirinya. Itu ada tak ada. Itu kan menegasikan. Menafikan. Ya. Meniadakan. Tak ada aib sedikit pun pada dirinya. Pertanyaan. Memuji apa mencela? Memuji, Ustaz. Memuji. Tapi lagi-lagi caranya pakai kata tidak. Tak ada celah. Tak ada aib, tak ada cacat sedikit pun pada dirinya. Gitu. Hanya saja ia sangat dermawan. Bagus dong. Nah, emang muji, emang lagi muji. Ya nggak ada pujian yang nggak bagus, Bu. Tuh, cuma caranya yang lagi diperkenalkan secara balaghi. Apa itu? Meniadakan sifat-sifat tercela. Itu kan memuji. Tak ada aib sedikit pun, tak ada cacat sedikit pun, tak ada buruk sedikit pun, kan pujian. Iya. Nih, kalimat tak ada aib sedikit pun pada dirinya disebut sebagai kalimat negasi atau menafikan sifat-sifat tercela. Kalimat hanya saja disebut sebagai frasa yang dapat mengecoh pikiran atau dugaan pendengar atau pembaca bahwa si penutur akan mencela atau menghina. Tuh, tanpa baca ini tadi memang terbukti fakta. Karena ada hanya, pikiran kita udah mulai terseret kepada celaan. Nggak taunya pujian. Kalimat ia sangat dermawan merupakan ungkapan pujian yang mirip celaan karena didahului hanya saja. Itulah struktur kalimat yang dimaksud dengan memperkuat pujian dengan ungkapan yang mirip hinaan. Bentuk pertama. Bentuk pertama yaitu tadi menegasikan, meniadakan ya sifat-sifat tercela. Ali Al-Jarim, ya, Ali Al-Jarim Mustafa Amin mendefinisikan ta'kidul madah bima yusbihuzam bentuk pertama ini berikut. Bagi berikut. Ayyustasna min sifati zammin manfiyatin sifatu madhin. Ini susah memahami harfiahnya. Yustasna dikecualikan dari sifat-sifat zam yang dinafikan. Apa itu naib fa'ilnya sifatu madhin? Itu arti matangnya mengecualikan sifat terpuji dari sifat-sifat tercela yang dinafikan. Gampangnya ungkapannya tak ada aib sedikit pun pada dirinya. Oh, luar biasa. Nah, apa? Pujian. Tapi kalau diungkap lewat definisi mereka itu susah dipaham. Ayustasna min sifati zamin manfiyah. Iya. Bentuk konkretnya tadi tak ada celah sedikit pun pada dirinya. Tak ada aib, tak ada cacat, tak ada kekurangan
Nah, itu semuanya menafikan sifat-sifat tercela. Iya. Menafikan sifat-sifat tercela berarti memunculkan sifat terpuji. Puji. Ya, itu dia bentuk pujian. Perhatikan contoh berikut. Tak ada celah sedikit pun dalam kepemimpinannya. Cuma musuh-musuhnya kesulitan mencari kesalahannya. Tuh. Iya, jadi tak ada celah sedikit pun dalam kepemimpinannya. Kita tak bicara fakta, ini bicara memuji. Di antara kita juga semua memuji. Dan tidak ada konotasi salah, jangan begitu. Dan itu anjuran. Sampai-sampai dalam ajaran Islam, ketika mengiringi jenazah, memberi sambutan, mengantar jenazah, itu saja Nabi menyuruh asyhadu atau isyhadu. Innahu min ahlil khair. Innahu min ahlil khair. Iya. Kan mulia sekali ajaran Islam. Iya. Umpamanya ada seseorang, enggak mau. Apaan? Saya tahu kemarin. Nah, itu enggak proporsional berpikirnya. Enggak relevan dengan semangat ajaran Islam. Apalagi kalau dihubungkan dengan hadis qudsinya ya Allah ya, dalam hadis qudsinya apa itu? Takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah dengan akhlak Allah. Ada pemaaf, ada pengampun, ada rahman, ada rahim, dan ada yang lain-lainnya. Tuh, kan itu bagian dari akhlaknya ya harus terajarkan. Contoh konkretnya tadi, ketika ada jenazah, kayak apapun jeleknya. Oleh karena itu, ketika takziah nggak boleh ngomongin yang jelek. Bahkan lebih dari itu ketika dimakamkan, ketika berdoa bersama, justru orang-orang ini yang lebih membutuhkan doa kita. Lalu sedikit saya lebar. Pernikahan undangan luar biasa. Ya atau tidak? Kalau dalam ajaran Islam sejatinya bukan pernikahan yang undangannya luar biasa. Tapi ketika meninggal, undang itu orang-orang soleh yang kenal. Agar mereka datang mendoakan. Itu sudah coba bandingkan itu. Kita nggak sampai menyentuh ke sana. Ada seorang kiai, satu di Jakarta, satu lagi teman akrabnya di Palembang. Itu udah saling berpesan. Kalau saya meninggal kamu datang. Sholatin, doain. Iya kamu juga benar meninggal. Datang. Bahkan memang undang itu tokoh-tokoh masyarakat. Iya, ini itu kurang lebih. Contoh nomor 2, tak ada yang dapat menandingi kecerdasannya. Cuma dunia memang mengakuinya. So, kan itu. Tadi ada cuma, seolah-olah mau mencela, padahal mau memuji lagi. Diakui oleh dunia. Cuma 5 menit bicara di PBB, kan itu luar biasa. Tak ada yang dapat menandingi kecerdasannya. Kan nggak benar ini, berlebihan. Dan bahasa ketika berlebihan, tidak proporsional, itu menunjukkan semakin tinggi. Ada amr, maknanya nahi. Ada istifham, maknanya bukan istifham. Keluar. Maka kemarin waktu ma'ani, kita belajar keluarnya berita dari tuntutan kenyataan. Allah ngomong sama Nabi padahal itu kholiyah zihni, pakai taukid 2. Innaka la'ala khuluqin azim. Itu kan memberi informasi makna yang tak tersurat tapi tersirat. Oh, Nabi saking tawadu. Kalau ada orang bilang, Muhammad kamu memang mulia. Enggak, saya biasa kayak orang lain. Biasa saja. Baru Allah dengar gitu. Udah dikasih beritanya pakai taukid 2. Innaka la'ala khuluqin azim. Innaka la'ala khuluqin azim, bantahan atas
anggapan Nabi terhadap dirinya. Dia mengingkari bahwa dia berakhlak mulia. Mengingkari bahwa dia berakhlak mulia, itu kan ditangkap lagi pesan saking tawaduknya. Nah, baru ini contoh ketiga nih bahasa Arab. Laisa bihi aibun. Tuh, tak ada aib padanya sedikit pun. Siwa annahu la taqa'ul ainu ala shibhihi. Ini ada artinya, hanya saja mata tak melihat yang serupa dengannya. Kalau bahasa kita gampangnya, cuma saja nggak ada yang serupa dengannya. Kalau ada cuma saja, kan muji lagi, tapi mirip celaan. Namanya takkidul madah bima yushbihusan. Karena menegasikan keaiban, keburukan, maka ini caranya cara yang pertama. Menafikan sifat-sifat buruk. Laisa bihi aibun. Iya. Nomor 4. Wala aiba fi ma'rufihim. Tak ada celah sedikit pun pada kebaikannya. Ghairu annahu yubayyinu ajza syakirin an syukri. Cuma kebaikannya itu menjelaskan kelemahan orang-orang yang mau berterima kasih kepadanya. Tinggi banget. Tak ada celah sedikit pun pada kebaikannya, hanya saja kebaikannya menjelaskan ketidakmampuan orang-orang untuk berterima kasih. Udah kebayang? Bertetangga, dibagi kue, makasih. Terus yang dibagi ada pikiran kapan-kapan ingin membalas. Belum sempat membalas, udah dibawain lagi. Sayur asem. Makasih. Ada kepikiran, waduh saya mau balas. Belum sempat membalas, dibawain lagi sop. Bawain lagi semur. Tuh kan dia menjadi lemah berterima kasih. Ya kan tidak? Pas yang terakhir dibawain marangi. Wah, udah. Gak bisa berterima kasih lagi. Nah, itu kayak kondisi kebatinan kayak begitu, seorang sastrawan bisa mengemukakannya, dikemukakan nih. Maka tadi bunyinya saya nggak hafal. La aiba fi ma'rufihim gitu. Ghairu annahu yubayyinu ajza syakirin an syukri. Susah ya. Oke. Kembali ke pokok persoalan. Takkidul madah bima yushbihuzam ada dua cara. Cara pertama yaitu menegasikan, menafikan sifat-sifat tercela. Ungkapannya yaitu la aiba, la aiba, la aiba. Tidak ada celah sedikit pun, cuma gitu. Tidak ada buruk sedikit pun, cuma dipuji lagi. Baru kita masuk yang kedua. Menetapkan sifat terpuji pada sesuatu. Kalau tadi menafikan sifat tercela. Sekarang menetapkan sifat terpuji. Dia dermawan, gitu kurang lebih. Dia cendekiawan. Dia jutawan. Wan semua. Kemudian diikuti dengan kata hanya saja yang setelahnya diiringi dengan ungkapan pujian yang lain. Dia seorang jenius, contohnya. Hanya saja tidak ada yang serupa dengannya. Si A orang yang sangat jenius, cuma ingkar Tuhan. Itu mah bahasa kita. Nggak masuk dalam takkidul madah bima yushbihuzam. Ya. Mengangkat terus menjatuhkan. Maka yang paling dominan bukan mengangkatnya, menjatuhkan. Jatuhkannya. Memuji terus setelah cuma mencela. Memujinya habis hilang karena dicela. Habis diangkat terus dibanting.
Itu kalau. Tapi struktur bahasa Arab nggak begitu. Memuji terus memuji lagi. Kalau mencela terus mencela lagi. Nah ini kalimat dia seorang yang jenius adalah penetapan atau isbat atau statement pujian. Kalimat hanya saja disebut sebagai frasa yang dapat mengecoh pikiran atau dugaan pendengar atau pembaca bahwa si penutur akan mencela atau menghina. Kalimat tidak ada yang serupa dengannya merupakan ungkapan pujian yang mirip celaan karena didahului hanya saja. Itulah struktur kalimat yang dimaksud dengan memperkuat pujian dengan ungkapan yang mirip hinaan. Ali Jari Mustafa Amin memberikan definisi tentang cara yang kedua. Ayus bita li syai'in, dia menetapkan bagi sesuatu. Oh ini ayus bata, ditetapkan bagi sesuatu sifat terpuji. Wa yu'taba'daha, kemudian setelahnya didatangkan adat istisna yang mengiringinya. Setelah itu ada sifat pujian yang lain. Arti matangnya nih, menetapkan sifat-sifat terpuji pada sesuatu. Kemudian diiringi dengan adat istisna yang diikuti dengan ungkapan pujian yang lain. Contohnya, dia dermawan. Hanya saja semua orang kesulitan berterima kasih kepadanya. Iya. Setiap minggu dia potong onta. Semuanya diundang. Tuh. Makan. Satu kelurahan. Satu RW lah. Besoknya lagi. Besoknya lagi. Untuk gimana nih berterima kasih. 2. Dia disukai dan dihormati rakyatnya. Hanya saja kecerdasannya melampaui presidennya. Ini kan semuanya kehendak Allah, kata Pak Sukoco. Nomor 3, qaulun nabighah al-ja'di fil madih. Ada seorang penyair namanya An-Nabighah. Dia digelari dengan kata al-ja'di. Ja'di artinya keriting. Rambutnya keriting. Lalu dia berkata, Fatan kamulat akhlakuhu. Itu ya. Fatan kamulat akhlakuhu. Dia seorang pemuda. Kamulat, sempurna akhlaknya. Kegantengan, kecerdasan, kesopanan, ya, sempurna. Ghaira annahu, cuma jawad, dermawan. Pamayubki minal mali bakian. Tak ada harta yang ketinggalan sedikit pun yang tersisa. Tuh puji lagi. Udah ganteng, cerdas, mapan, cuma dia dermawan. Tuh ada cuma. Kalau kita nggak punya budaya kayak begitu. Ganteng, mapan, dermawan, cuma nggak mau nikah. Umpamanya. Gitu. Atau uslub kita udah, mau pakai kata udah. Udah ganteng, dermawan lagi. Kalau mencela, udah goblok, apa lagi? Udah goblok, hidup lagi. Oke, kita teruskan. Ruya anil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Ana afsahul Arab." Saya orang Arab paling fasih. Gak pernah salah. Kata-katanya tinggi. Rasulullah. Seperti kemarin dalam contoh ijaz. Ada Nabi bersabda, "Ad-dha'if amirur rakab." Tuh. Yang lemah jadi pimpinan rombongan. Kan perlu dijelaskan itu ijaz. Tinggi.
Ada satu lagi yang saya duga banyak orang nggak paham. Al-hikmatu dholatul mu'min. Hikmah artinya ilmu pengetahuan lah, cara singkatnya. Dolah itu barang yang hilang. Al-hikmatu dholatul mu'min. Hikmah adalah barang berharga yang hilang bagi seorang mukmin. Belum selesai, belum dipaham. Ibu-ibu terawih di masjid, lagi berwudu, cincin ditaruh di atas tembok. Lupa, udah terawih, udah witir, udah zikir, pulang. Sampai rumah ingat. Pertanyaan, dicari apa enggak? Cari. Dicari. Kayak begitu sikap seorang mukmin terhadap hikmah. Terhadap ilmu. Pak dicari, mati lampu, kan malu. Bukan cuma gelisah yang dapat dirasakan, tapi usaha cari lampu, lilin. Di tempat di mana berdasarkan ingatannya nggak ketemu. Sepanjang jalan dia cari apa enggak? Nggak ketemu juga. Dia ulang ingatannya itu, jangan-jangan nggak pakai cincin kali. Di laci dicari. Baju-baju berantakan dicari. Maka hadis Nabi tadi, al-hikmatu dholatul mu'min. Tuh gitu. Cari terus. Dan itu menjadi fakta dalam sejarah. Nabi Madinah itu dikenal sebagai munawwarah karena sumber ilmu. Dari luar daerah semua datang ke situ. Berguru kepada si A. Habis ilmunya direguk. Pindah kepada si B. Habis ilmunya. Pindah kepada si C. Semua guru di Madinah habis ditelan ilmunya. Dia mengembara terus ke Mekah, ke Basra, ke Kufah, akhirnya kerjanya jalan mulu, nggak mikirin hidup, nggak mikirin makan. Maka dicatat oleh Al-Quran. Namanya anak jalanan. Positif. Bahasa Al-Qurannya Ibnus Sabil. Dihargai. Bagaimana bentuk penghargaannya? Mustahiquz zakat. Mustahiquz zakat bukan hina. Itu penghargaan Allah. Kita melihatnya hina. Karena tidak memahami semangat hadis. Apa itu? Ketika memberi, itu bukan hak kita yang kita berikan. Itu adalah hak dia yang Allah titipkan pada kita. Ini kan ya, Nabi bersabda, ana afsahul Arab. Baida anni min Quraisy. Tuh, ini takkidul madah bima yushbihu zam. Aku adalah orang Arab paling fasih, cuma aku dari suku Quraisy. Suku Quraisy adalah suku paling terhormat, paling mulia. Bahasanya memang paling indah. Iya. Oke, struktur kalimat seperti ini adalah bentuk pujian yang jauh lebih tinggi dan lebih indah apabila dibanding dengan bentuk pujian yang biasa. Demikianlah konsep struktur kalimat takkidul madah bima yushbihu zam. Untuk memperkuat pemahaman tentang struktur kalimat takkid madah bima yushbihu zam, perhatikan contoh-contoh di bawah ini dengan baik. Qaulun nabighah. Seorang penyair Nabighah Az-Zubyani. Wala aiba fihim. Tak ada aib sedikit pun pada mereka. Ghairu anna suyufahum bihinna fululun min qira'il kataib. Tak ada aib pada mereka, cuma hanya saja pedang mereka sangat tumpul karena terpakai memukul musuh. Ujian itu. Ada kabilah, ada ya komunitas lah di zaman itu, gitu. Jago-jago semua. Itu yang membuat sebuah kelompok menjadi terhormat. Kalau perang menang, gagah, berani, itu dia pujian pada saat itu. Itu. Maka ungkapannya si Nabi tak ada celak sedikit pun pada mereka.
Hanya saja pedang mereka sangat tumpul karena terpakai memukul musuh. Nah, itu kinayah. Ya, memberikan informasi dia gagah berani dan bertahan dalam jihad sampai bukan yang disebut banyak lawannya yang korban, itu mah standar. Ya, keberanian dengan menyebut banyak lawan yang ditumbangkan, itu mah standar biasa. Tapi lebih tinggi lagi tuh pedangnya sampai pada tumpul. Tinggi. Ya tidak. Si A datang menginformasikan keberanian kepada si B atau sekelompok orang. Nih lihat tuh dia ngomong, kemarin saya habis berantem, perang, gitulah, menang, terus dicatat dalam sejarah. Itu omongan. Tapi jauh yang lebih fasih, dia datang bawa pedang, pedangnya masih lumuran darah. Itu lebih fasih. Oke, contoh berikutnya. Tu'addu dzunubi inda qaumin katsiratan wala zambali. Oke, dosa-dosaku dianggap banyak oleh suatu kaum, padahal sedikit pun aku tidak punya dosa. Tuh yang madahnya wala zambali. Tak ada dosa sedikit pun bagiku. Illal ula wal fadail. Kecuali kemuliaan dan keutamaan. Iya. Oke, nomor 3. La aiba fihi. Tak ada aib sedikit pun pada mereka. Fihim ya. Annan nazil bihim yaslu anil ahli wal auton wal hasyam. Tak ada aib sedikit pun pada mereka. Mereka banyak, artinya kelompok. Bisa jadi qabilah. Siwa annan nazil, cuma para tamu. Ya. Yaslu anil ahli. Hanya saja para tamu mereka selalu menanyakan tentang keluarga. Iya. Yaslu mana yasalu. Anil ahli wal auton wal hasyam. Hubungan antara kelompok A dengan kelompok B luar biasa dekat. Luar biasa dekat. Maka kedekatan itu tercermin ketika bertetamu yang ditanya. Apaan yang ditanya? Kita juga begitu. Si Anu gimana keadaannya? Si Anu gimana? Sekarang ada di mana? Tuh gitu kan. Coba kalau nggak ada hubungan keluarga yang dekat, pada nanya begitu nggak? Datang aja, dia nggak tanyain yang nggak ada. Nah, ketika ada tamu yang ditanyakan adalah begitu tentang keluarga, maka menunjukkan itu adalah pujian. Pujian. Emang benar sih. Terus kalau nggak nanya-nanya tentang keluarga, terus dia kenapa nggak nanya-nanya keluarga? Ngapain amat? Itu kan urusan dia, mau di mana kayak. Mau sakit kayak, mau udah mati kayak. Kan beda itu. Nomor 4. Wa mana qamu. Nih Al-Quran. Wa mana qamu. Mereka tidak mencela Allah dan Rasulnya. Illa aghnahumullahu wa rasuluhu min fadlih. Kecuali, ini kutipan, hanya saja Allah dan Rasulnya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Nah, kamu dendam. Mana kamu? Mereka tidak dendam. Pertanyaan, pujian apa celaan? Pujian. Dendam itu negatif. Ya, tidak memaafkan. Oke.
Mereka tidak mendendam. Cuma Allah mencukupkan, Allah dan Rasulnya mencukupkan bagian dari karunia-Nya. Sebagian dari karunia-Nya. Tuh. Mereka tidak dendam karena mendapatkan karunia dari Allah, yaitu dicabut sifat dendamnya. Ujian. Karena pakai ilah, anna, maka pujian dimaksud mirip celaan. Nomor 5, laisa bihi aibun siwa annahu la. Ini sudah nih kayaknya. Tak ada aib sedikit pun. Cuma saja mata tak mendapati yang serupa dengannya. Gitu. Sudah itu kayaknya. Iya. 8. Nih. La aiba fihi. Tak ada aib sedikit pun baginya. Ini cara yang pertama untuk menafikan aib. Ghaira anni qasadtuhu fa ansatni al ayyam ahlan wa mautina. Tak ada celah sedikit pun padanya. Hanya saja saat aku menemuinya, aku terlupa karena lamanya berpisah. Ternyata dia adalah keluarga dan sekampung. Si A berteman sama si B SD, SMP. Terus si B pindah dan menetap, belajar di luar negeri, menetap sana. Suatu ketika si A juga ada kesempatan belajar. Akhirnya terus ada silaturahim. Semua pelajar Indonesia diprakarsai oleh kedutaan. Tak diduga ketemu sama si B di sana. Lalu si A berkata, la aiba fihi. Gak ada aib sedikit pun. Tuh pujian. Ghaira anni qasadtuhu, cuma ketika aku ketemu membuat aku lupa. Pujian juga. Ternyata dia adalah keluarga dan sekampung lagi. Bisa mungkin terjadi. Ya, tinggi banget ini hayalan. Oke, saya ulangi. La aiba fihi ghaira anni qasadtuhu fa ansatnil ayyam ahlan wa mautina. Ternyata dia keluarga ahlan wa mautina, sekampung tanah air. 9. La aiba fikum ghaira anna dhuyufakum tu'abu binisyanil ahibbati wal watan. Tak ada aib sedikit pun pada kalian. Cuma tamu-tamu kalian itu iya. Tu'abu celak. Diaibkan. Celak maksudnya. Aib. Dengan sebab apa? Dengan sebab melupakan. Melupakan apa? Rasa cinta dan setanah air, sekampung. Gitu maksudnya. Kampung halaman. Udah kebayang? La aiba fikum. Ini karena menyebut tamu, dia ini sebagai tuan rumah. Sebagai tuan rumah. Boleh saya ganti. Tak ada aib sedikit pun bagi tuan rumah. Tuan rumahnya siapa? Kamu, kom. Cuma tamu-tamu kamu itu yang punya aib. Karena melupakan ahibba. Boleh kasih sayang, boleh kekasih, dan sekampung. Teman yang dicintai dan sekampung. Apa maksudnya? Jadi yang pertama pujian. Pujiannya dengan menafikan keburukan. La aiba fikum. Maka diposisikan dia maksudnya adalah tuan rumah karena menyebut tamu. Cuma tamunya aja yang nggak pada kenal. Gitu kurang lebih.
Dia itu orang mulia. Cuma tamunya aja nggak pada kenal. Cuma tamunya aja yang nggak pada kenal itu adalah pujian. Yang mirip celaan karena ada ghairu anna. Oke, nomor 10 ini. Al-khutbatu mumtazah. Khutbahnya istimewa, bagus. Bagus khutbahnya tadi. Ghairu annaha taj'alun nas yansawna anfusahum. Cuma saja membuat orang pada lupa diri. Itu kan memuji itu. Memuji. Ceramahnya bagus. Cuma membuat orang pada lupa. Lupa pulang. Lupa minum, lupa makan. Itu kan pujian. Udah nggak sempat minum, nggak sempat nyemil gitu orang. 11. Al-jahlu adu nafsihi. Ini hadis kalau nggak salah, ini apa pepatah. Kebodohan itu musuh dirinya. Pujian apa celaan? Pujian. Oh, bodoh dia musuh. Bodohan dihajar. Ya. Lakinnahu hanya sadiqus sufaha. Kebodohan itu temannya orang-orang malas, orang-orang bodoh. Nih 12. Al-balaghatu ahammul ulum. Balaghah itu ilmu paling penting. Illa annaha la yufhamul Qur'an illa biha. Cuma Al-Qur'an nggak bisa dipaham kecuali dengannya. Tanpa dia. Tuh muji lagi, muji siapa? Muji balaghah. Iya. 13, Pak. La yasma'una fiha laghwa, di surga nih. Wala taksima. Mereka di surga, ya, dalam surga nggak mendengar omongan sia-sia dan dosa. Illa qilan salama. Cuma tuh kata sendagurau nggak ada dan dosa kecuali salam, kedamaian. Iya. Jadi la yasma'una fiha lagwan wala taksima. Lagwan wala taksima itu pujian terhadap surga. Illa, nah itu yang membuat mirip dengan celaan. Illa qilan salaman. Iya. 14. Toha ma anzalna alaikal Qur'an litasqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran kepada engkau agar engkau berduka, ya, sedih. Illa tazkiratan. Hanya saja dia sebagai peringatan bagi orang yang takut. Ya, ini kutipan, saya nyari-nyari. Bukan bikin sendiri, nyari sendiri. Oke, 15. Fala saddaqa wala shalla. Dia tidak mau membenarkan Rasul atau Al-Quran. Tidak mau mengerjakan sholat. Walakin, cuma kazzaba wa tawalla. Bohong mulu. Udah bohong, berpaling. Ya, berpaling dari dana haji. Zaman-zaman fitnah. Selesai dulu Pak Jamal ya. So, mudah-mudahan nggak ada yang nanya. Ngapain? Apaan yang ditanya? Kayaknya mengecohnya tuh mirip dengan ini saja. Mirip dengan sama dengan husni taklil juga, Ustaz, kan gitu juga. Jadi kata kuncinya mengecoh. Iya. Soal mengecoh, orang menjadi pikirannya ke kanan padahal ke kiri. Ke kiri ya. Itu kan apa namanya? Husnul taklil juga kan kayak gitu juga, Ustaz, kelihatannya. Nah, cuma di sana pembedanya adalah terkait dengan ilat, akibat, sebab. Oh, iya betul. Sebab. Menghindar dari sebab alami kepada sebab yang lain yang indah. Yang lebih bagus. Iya. Palanya beruban bukan karena usia. Karena kebanyakan belajar balaghah. Umpamanya itu husnul ta'lil. Ya. Jadi walakin juga masuk gitu ya, Ustaz? Walakin masuk. Ada iya. Iya. Masuk walakin.
walakin illa gitu juga ya Mas. Illa anna, Illa anna, ghairu anna, baida anna, siwa anna. Iya. Iya. Bisa dijelaskan Pak Ustadz, apa yang menjadi penyebab perbedaan pola pikir dengan bangsa kita misalkan, Iya. dengan orang Arab. Bagaimana perbedaan itu bisa terjadi? Oh, bagus sekali. Nggak usah jauh-jauh. Orang kota sama orang kampung, cara berpikir berbeda. Orang yang berpendidikan tinggi sama yang menengah dan terbatas berbeda. Produk pikiran, bahasa ilmiahnya budaya. Ya, dari kata budi, akal, daya, potensi. Maka orang berpikir menghasilkan, tuh memproduk produk pikiran. Sikap adalah produk dari pikirannya. Pikirannya juga menjadi punya sumber. Ketika sumbernya berbeda, maka sikap sebagai produk pikirannya juga berbeda. Terus kita telusuri antara Arab dan Indonesia. Kalau di sana simbol berani singa, sini udah nggak singa. Simbol cantik bulan. Maka di latar belakangnya emang pemandangan satu-satunya paling cantik, paling indah cuma bulan malam hari. Maka menyerupakan orang wanita yang cantik itu seperti bulan. Ya kan? Tapi kemudian kalau diukur pakai budaya Indonesia, ya bulan pada belobang dibilang cantik. Tuh. Nah itu nggak boleh dibantah. Kita teruskan. Dengan geografisnya yang ada, maka tak muncul kata-kata sedia payung sebelum hujan. Nggak ada. Nggak ada payung. Bentuk rumah aja dulu sama sekarang beda. Indonesia sama sana beda. Karena faktor lingkungan sebagai faktor yang membangun kebudayaan gitu. Tetapi yang semakna dengan ungkapan sedia payung sebelum hujan itu ada, dan itu menginspirasi, menginformasikan fakta kehidupan dan lingkungan mereka, lingkungan sosial mereka. Apa itu? Siapa menggali lubang? Oh, bukan itu. Kalau itu berakit-rakit, bukan itu. Sebentar, saya jadi lupa. Di sana ada peribahasa, siapa menggali lubang, dia akan terperosok. Itu kan di latar belakang oleh budaya yang ada. Kalau kita, apa yang sebanding dengan itu? Menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Tuh. Banyak yang kayak begitu. Kalau sedia payung sebelum hujan, itu budaya kita. Mereka tidak penuhkan anak panah sebelum berangkat berburu. Nggak pernah penuhin dulu, jangan sampai ntar udah ada kijang rusak segala macam, ini nggak ada. Tuh kan makna sama. Sehingga dalam konteks bahasa adalah budaya. Semakin tinggi budaya seseorang, bahasanya semakin tinggi. Ya. Jadi itu yang melatar belakangi perbedaan-perbedaan, yaitu faktor budaya. Allah alam, apa benar begitu saya nggak tahu. Ada lagi yang lain? Beda mada, hamdan, itu apa ya, Kak? Pujian juga. Satu lagi apa ya? Ada 3 kata itu sana. Oh ya, sana. Itu bedanya apa ya, Kak? Kalau madah pujian, sana juga pujian, itu masih bisa konotasinya negatif. Tapi kalau hamd, alhamdu, itu selalu positif. Mana pujian negatif?
ada komunitas preman, ada pimpinannya. Terus dia menugaskan, kamu cari hantu mangsa di terminal, kamu di pasar. Ntar jam 11 store, umpamanya gitu. Belum jam 11 itu si A anak buahnya udah setoran banyak lagi di atas target. Dipuji nggak dia? Puji. Ya, tuh madah. Tuh madah. Demikian juga itu sana. Ya. Sana. Bisa dipakai dalam konteks positif, bisa negatif. Tapi kalau alhamdulillah nggak bisa. Syair, pujian bisa positif, bisa negatif. Oleh karena itu, dalam bab tujuan syair, agradus syari, yang disebut madah, bukan hamd. Madah. Iya, Allah alam besar. Pujian berarti bisa negatif, Ustaz ya? Jangan sebut pujian, hamd, ya madah. Nah, iya. Gitu. Iya madah. Bisa negatif kayak tadi ilustrasinya. Syukran, Ustaz. Ya ampun.